Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah fa innal jannata uiddat liman ittaqah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita jumpa lagi dalam pengajian Baitur Rahim, dan pertemuan kita akan melanjutkan bahasan surat Ar-Rum ayat 30 sampai 32. Sekarang bagian yang kelima. Jadi sudah 5 kali pertemuan surat Ar-Rum 30 sampai 32. Dan ternyata pertemuan kelima pun belum tamat. Ya, makalah ini belum tamat. Bahasannya entah berapa kali pertemuan, yang penting kita perdalam, kita tadabbur ayat-ayat tersebut sehingga kita pahami secara mendalam. Ayatnya yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallah allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus shalah wa la takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dan kajian bulan yang lalu, bukan bulan yang lalu, tahun yang lalu ya, setahun ya, itu sampai wa aqimus shalah munibina ilaihi wattaqu wa aqimus shalah, dan wa aqimus shalahnya baru sepotong. Jadi sekarang kita melanjutkan bahasan aqimus shalah, tegakkan sholat, dirikan sholat. Dan itu baru sampai nomor 5, tegakkan sholatnya. Bagaimana kita bisa menegakkan sholat? Jadi bukan hanya melaksanakan, tapi juga menegakkan. Makanya di dalam ayat Al-Quran, perintah sholat itu aqoma, yukimu, iqomah. Ada aqoma sholat, ada yukimus sholat, yukimunas sholat, ada iqomatus sholat. Ada perintahnya juga aqimis sholat. Dan di sini wa aqimus sholat, dan tegakkan sholat. Langkah yang kelima, supaya kita termasuk menegakkan sholat, kita menghindari riya. Dalam sholat itu, supaya tegak sholatnya, kita harus menghindari riya, menjauhi riya. Dari 1 sampai 4 mah, ibu-ibu ingat kembali ya makalahnya.
Kalau ingin ingat bahasanya tinggal buka di YouTube. Munkaha MKH dibuka YouTube-nya. Itu bisa. Sambil di-subscribe ku Ibu, di-subscribe gitu teh sodakoh tanpa duit. Subscribe itu. Jadi sodakoh tanpa duit itu YouTube-nya subscribe. Karena kalau sudah yang subscribe-nya 1.000 orang dan tayangannya 4.000 kali, nah itu ada imbalannya untuk yang YouTube. Baik, yang keenam adalah menghindari riya dalam sholat. Jadi supaya sholat kita tegap, jangan sampai riya. Karena kalau riya itu fawailun lil musallin dalam surat Al-Ma'un. Dan insya Allah mulai bulan ini di Masjid Baitur Rahim tiap Ahad keempat saya mengisi subuh itu ngahanca tentang fikih keluarga. Fikih keluarga harmonis yang agamis berdasar 9 surat terakhir juz amma. Hari Ahad subuh, hari Ahad keempat subuh. Hari Ahad keempat, jadi tiap Ahad keempat. Itu saya membahas keluarga harmonis yang agamis berdasar tadabbur juz amma 9 surat terakhir. Tapi surat Li'ilaful Quraisy-nya sudah dibahas 2019. Jadi nanti Ahad depan itu mulai dari Al-Ma'un. Jadi dari Al-Ma'un, bagaimana fikih keluarga berdasar Al-Ma'un, kemudian Al-Kausar, kemudian Al-Kafirun, terus Al-Nasr, Al-Lahab, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Jadi tinggal 8 lagi ya, 8 surat lagi. Kita bagaimana membahas atau mengkaji atau tadabbur dari ayat-ayat tersebut agar kita bisa membentuk keluarga. Karena Quran itu bisa dibahas, bisa ditadaburi dari berbagai judul, dari berbagai aspek. Nah, maka kita bagaimana 9 surat terakhir di juz amma itu dari sudut pendidikan keluarga. Nah, surat Al-Quraisy-nya sudah, jadi nanti surat Al-Ma'un. Al-Ma'un juga nanti tidak bisa tamat 1 kali pertemuan. Mungkin 2, mungkin 3, mungkin 4 kali pertemuan. Nah, kalau 4 kali ya 4 bulan. Seperti surat Ar-Rum 30-32 sudah 5 kali pertemuan, ini juga belum tamat. Karena kita tadabbur. Tadabbur itu kajian mendalam. Ya. Beda dengan hanya tilawah. Kalau tilawah mah cepat ya. Menghindari riya, alladzina hum yura'un dalam surat Al-Ma'un. Menurut Ibnu Abbas yang lahir 3 tahun sebelum Hijriah. Jadi kalau S kecil H itu maksud saya sebelum Hijriah. Jadi Ibnu Abbas mah lahir nate 3 tahun sebelum Hijriah. Jadi ketika Rasul berusia 50 tahun, sambil ngapalkeun ya, sambil ngapalkeun umur Rasul, umur Rasul. Ibnu Abbas namanya Abdullah bin Abbas. Abbas itu adalah paman Nabi, putranya Abu Thalib, saderekna saudarana Abu Thalib, saudarana Abdullah. Abdullah itu bapak Rasul, ayah Rasul. Abdullah mah meninggalnya ketika usia 25 tahun.
Abdullah itu bapak Rasul itu. Dia tidak punya anak selain Rasul. Jadi putra Abdullah itu hanya satu, yaitu Rasul SAW. Setelah punya anak, Abdullah wafat. Nah, Abdullah itu adalah saudara Abbas. Abbas punya anak namanya Abdullah juga. Jadi nama Abdullah itu sama dengan nama ayah Rasul. Dan sangat populer nama Abdullah itu. Ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Mas'ud, ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Amr, ada Abdullah bin Amr bin Abi Waqqas. Itu Abdullah. Tapi kalau ibu menemukan di dalam hadis an Abdullah, ayahnya tidak disebut, an Abdullah begitu. Dalam hadis itu tidak disebut bapaknya. Nah, eta teh Abdullah bin Mas'ud. Ini sing emut we an Abdullah, oh ini Abdullah bin Mas'ud. Sebab kalau Abdullah yang lain mah bapaknya disebut an Abdullah bin Abbas, an Abdullah bin Amr, an Abdullah bin Umar. Itu sekilas tentang Abdullah bin Abbas. Dan kita ingat, Bu, Abdullah bin Abbas itu punya titel Turjamanul Quran, juru bicara Al-Quran. Makanya tafsirnya tamat. Abdullah bin Abbas mah punya murid namanya Mujahid bin Jabir, wafat tahun 102. Itu 5 kali belajar tafsir tamat dari Abdullah bin Abbas. Sudah tamat, ulangi lagi, tamat, ulangi lagi. Makanya Abdullah bin Abbas itu ahli dalam tafsir Al-Quran. Sahabat yang dikenal dengan turjaman Al-Quran, Abdullah bin Abbas. Dan memang oleh Rasulullah didoakan, Allahumma faqihu fiddin wa alimhud ta'wil. Ya Allah, berikanlah kemampuan memahami agama bagi Ibnu Abbas dan pandai menakwil. Alimhud ta'wil, ajarkan ta'wil. Makanya Ibnu Abbas mah berani itu huruf muqatta'ah. Tahu Bu huruf muqatta'ah? Ya. Huruf muqatta'ah teh huruf singkatan, alif lam mim. Alif lam mim ra, alif lam mim shad, ha mim nun, ha mim ain, sin qaf kaf ha ya ain. Shad itu namanya huruf muqatta'ah. Muqatta'ah, qata'ah itu potong, huruf muqatta'ah, huruf dipotong-potong, itu singkatan. Kan kalau kita baca di dalam terjemah Departemen Agama, ada huruf muqatta'ah, di situ teh diterjemahkan kan? Alif lam mim, alif lam mim alif lam mim shad, alif lam mim shad, alif lam mim ra, alif lam mim ra kan? Di terjemah Departemen Agama kan gitu. Tapi kalau di dalam tafsir Ibnu Abbas, tafsirnya Ibnu Abbas, itu dibahas, ditakwil. Alif lam mim, alifnya Allah, L-nya Jibril, mimnya Muhammad. Jadi alif lam mim teh Allah menurunkan Al-Quran melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Ada lagi Yusuf Ali, orang Pakistan. Dia menafsirkan tafsir Al-Quran, alif lam mim teh, alif itu A, lambang A itu di dalam belakang, huruf belakang, L huruf tengah, mim huruf depan. Jadi alif lam mim itu maknanya ditakwil, Al-Quran itu bicara masa silam, masa kini, dan masa yang akan datang. Alif lam mim itu namanya ditakwil. Yang takwil pertama Ibnu Abbas. Ibnu Abbas. Makanya
boleh menurut Ibnu Abbas mah ayat apapun ditakwil karena muhkamat. Sebagaimana dikutip oleh As-Suyuti di pendapat Ibnu Abbas, dikutip oleh As-Suyuti. As-Suyuti itu nama aslinya Jalaluddin As-Suyuti. Ya. Jalaluddin itu ada As-Suyuti, ada Jalaluddin Al-Mahalli. Makanya dulu ayah saya ngasih nama kakak ya Jalaluddin. Kakak saya itu namanya Jalaluddin. Itu Jalaluddin As-Suyuti. Tapi sekarang mah Suyutinya nggak populer, dia Jalaluddin saja. Jalaluddin, jadi Jalaluddin As-Satibi sekarang. Kemudian adik paman saya itu, adik paman saya Pak Almarhum Haji Soleh, dia punya anak juga namanya Jalaluddin. Jadi nama Jalaluddin Al-Mahalli itu kakak saya, dan putra paman Jalaluddin Al-Mahalli. Karena dia seneng kakak dengan adik itu, kakak dengan ayah dengan paman saya itu lagi seneng ngajar tafsir Jalalain. Jalalain itu dua Jalal, Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Sudah dengar Bu tafsir Jalalain? Ya, tafsir Jalalain itu adalah terjemah Al-Quran dengan bahasa Arab. Jadi Al-Quran itu diterjemahkan dengan bahasa Arab. Kenapa dengan bahasa Arab? Karena bahasa Arab mah bahasa manusia, lisan manusia, bilisanin Arabiyyin. Kalau Al-Quran kan bahasa Allah. Jadi bahasa Allah itu kan sangat tinggi. Makanya perlu diterjemahkan ke orang Arab ke. Jadi kalau ibu-ibu rada hese memahami Al-Quran teh, tong orang Indonesia, orang Arab wae. Banyak yang tidak paham kalau tidak belajar tafsir. Hanya di situ tafsir Jalalain, tafsir itu terjemah Al-Quran dalam bahasa Arab. Nah, kita mah tafsir Jalalain, tafsirnya di bahasa Indonesia ke, ya, di bahasa Indonesia ke. Kata Ibnu Abbas dikutip oleh As-Suyuti, alladzina hum yura'un itu nuzilat fil munafikin, turun pada orang munafik. Kenapa? Kanu yura'unal mu'minin bi sholatihim idza hadaru yatrokunaha wa yatrokunha idza gobu. Orang munafik itu suka sholat apabila ada orang mukmin. Tetapi kalau tidak ada orang mukmin itu sholat. Ya, itu orang munafik. Ya. Jadi kalau sholat nanti mun aya orang mukmin, mun aya orang mukmin itu sholat. Itu kata Ibnu Abbas. Makanya surat Al-Ma'un turun untuk kritikan terhadap orang munafik. Kan sifat orang munafik itu idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila sayatinihim innama nahnu mustahzi'un. Jadi apabila mereka bertemu dengan orang mukmin, idza laqul ladina amanu, apabila bertemu dengan orang mukmin, maka mereka mengatakan amanah, kami beriman. Tapi khalau ila sayatinihim, apabila bertemu dengan kelompoknya, syaitan sayatin mereka, nah, mereka mengatakan kami hanya heureuyan. Nah, itu makanya kalau kita diperintahkan menegakkan sholat, jangan ria. Ria teh hayang kapuji, hayang katangar. Ria itu dari ro'a.
riyaun. Jadi hayang katingali, hayang katenar. Ditinjau dari sudut bahasa ya, perkataan yuroun berasal dari asal usulnya sama dengan ro'a, lihat. Jadi menurut bahasa ria itu berarti ingin dilihat, baik dalam sikap maupun amal. Sikap maupun amal hayang katangar, hayang kapuji. Menurut Al-Jurjani ini ahli di dalam memberikan definisi. Al-Jurjani, namanya Syarif Jurjani, lahir 1339 wafat 1414 Hijriah. Itu ahli dalam bidang memberikan definisi. Makanya kitabnya namanya At-Ta'rifat. Ta'rifat itu artinya apa? Berbagai definisi. Arya tarkul ikhlas. Ria itu meninggalkan ikhlas. Ria itu terikhlas. Fil amal di dalam amal bimulahadati ghairillah. Karena dia berharap bukan karena Allah. Ya, jadi hayang katangar bukan mencari ridho Allah, tapi mencari pujian manusia. Itu ria. Makanya menegakkan sholat tidak boleh ria. Ria itu adalah bukan mengharap ridho Allah, tapi mengharap ridho manusia. Kata Al-Munawi, ini lahir 952, wafat 1031 Hijriah. Arya al-fi'lul maksud bihi, atau al-fa'lu atau al-fi'lu boleh. Al-fi'lul maksud bihi ru'yah al-khalq al-khalqi ghaflah anil khaliq. Riya itu adalah berbuat sesuatu untuk dilihat makhluk, tidak lupa, lalai keinginan dari khaliq. Jadi yang diharapkan itu pujian makhluk, bukan pujian khaliq. Jadi kalau ibu mau dipuji khaliq mah boleh. Hayang dipuji ku Allah, hayang katangar ku Allah, itu boleh. Cari muka ke Allah. Yang tidak boleh itu cari muka manusia. Kalau cari muka Allah nggak boleh. Sehingga benar-benar kita sholat, kita zakat, kita saum, kita haji, kita bersedekah, kita membantu sesama, membantu tetangga, membantu siapapun. Bagus-bagusnya hayang kunaon, hayang kapake ku Allah, bagus. Hayang terpuji ku Allah, bagus. Yang tidak bagus mah hayang puji manusia. Jadi berdasar definisi ini jelas bahwa riya itu sangat tersembunyi dalam hati. Ibu tidak akan tahu orang itu riya atau tidak. Saya tidak tahu mana yang riya, mana yang ikhlas. Ibu juga tidak akan tahu mana yang riya, mana yang ikhlas. Siapapun tidak ada yang tahu. Karena apa? Karena riya itu sangat tersembunyi. Makanya Rasulullah SAW menandaskan riya itu syirkul asgor. Syirkul asgor itu syirik kecil. Syirik kecil. Muhammad bin Labid wafat 96 Hijriah meriwayatkan hadis, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asgor. Rasul SAW bersabda, inna sesungguhnya akhwafa yang paling aku takuti
ma akhafu alaikum atasmu asyirkul asghar. Jadi aku itu paling takut, paling khawatir kamu berbuat syirik kecil. Kenapa syirik besar dipikasian tidak ditakuti oleh Rasul? Dari syirik besar memual tuh orang mukmin memual syirik besar mah. Syirik besar teh oke, bab syirik akan dibahas secara mungkin makalah ke-6. Karena makalah ke-6 kan ala takunu minal musyrikin, tentang syirik. Jadi nanti bulan Februari kita akan membahas tentang syirik, aspek-aspek syirik. Tidak takut dari orang mukmin untuk syirik besar, karena itu tidak akan diperbuat. Yang menyembah selain Allah, menyembah patung, kan orang mukmin tidak akan ada. Munyung ka gunung, muja ka sagara, tidak akan ada. Ya, eta teh syirik asghar nu paling ditakuti oleh Rasul. Makanya sahabat bertanya, qalu wa masyirkul asghar ya Rasulullah? Apa itu syirik asghar? Syirik kecil itu apa? Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-riya, eta riya. Riya itu syirik kecil. Syirik tapi teu katingali, teu kanyahoan. Karena di dalam hati riya mah. Yaqulullahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, lahum bagi mereka yaumul kiamah, di hari kiamat, idza juziyan nas bi a'malihim idhabu ilal ladina kuntum turauna fid dunya fanduru hal tajiduna indahum jazaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di hari kiamat, ketika orang itu diberi balasan atas amal mereka, temuilah orang-orang yang dulu kau perlihatkan di dunia. Lalu lihatlah, apakah kalian menemukan balasan dari mereka yang ingin diketahui. Sekarang di kiamat sok minta pahala ka anu hayang kapuji teh. Ini hadis riwayat Ahmad yang lahir 164, wafat 241 Hijriah. Imam Ahmad, nama kitabnya Musnad Ahmad, dikenal dengan Hambali, karena Ahmad bin Hambal. Ayahnya itu Hambal, dia namanya Ahmad bin Hambal. Sering disebut Imam Hambali. Imam Hambali. Itu penyusun hadis, namanya Musnad Ahmad. Jadi kalau ibu membuka hadis Musnad Ahmad, itu ayat judul sholat, judul zakat, judul haji, judul nikah, nggak ada dalam Musnad Ahmad. Apa sebab? Judul di dalam Musnad Ahmad mas sahabat. Jadi bab pertama Abu Bakar. Di Abu Bakar itu apa? Jadi hadis-hadis yang diriwayatkan dari Abu Bakar. Kedua Umar, hadis-hadis dari Umar. Pokoknya hadis naonnya di Umar unggul, di Utsman unggul, Ali unggul, Aisyah unggul, itu Musnad Ahmad. Jadi sambil sepintas sambil kita pelajari ilmu hadis ya. Sambil mempelajari ilmu hadis, karena tafsir itu tidak bisa lepas dari hadis. Dengan itu Musnad Ahmad. Hadis ini telah dianggap sahih oleh Al-Hakim. Al-Hakim itu lahir 333, wafat 405. Siapa nama aslinya Al-Hakim? Nama asli Al-Hakim Muhammad Al-Hakim, sama dengan Bukhari. Bukhari juga namanya Muhammad. Bukhari, kemudian Tirmidzi, Ibnu Majah, itu Muhammad Al-Bukhari.
Hakim dalam namanya kitabnya Al-Mustadrak itu memenuhi syarat Bukhari dan Muslim. Nah, jadi di dalam hadis ini jelas Rasulullah SAW menandaskan, aku paling khawatir di antara kalian itu syirik kecil. Sahabat bertanya, apa itu syirik kecil? Riya. Artinya kade. Di hati, waspada. Isi riya. Anas kurang ibadah. Apa? Mengorbankan tenaga, mengorbankan kata, mengorbankan harta, tapi sia-sia di sisi Allah Ta'ala. Karena riya. Karena itu hilangkan sifat riya dari hati itu. Jangan sampai ingin dipuji orang. Kita beribadah harus sebaik mungkin. Untuk apa? Ingin dipuji oleh Allah. Mencari muka Allah. Terkadang orang riya itu tidak sadar bahwa dirinya riya. Orang riya itu tidak sadar bahwa dirinya riya dan tidak diketahui orang riyanya itu. Terkadang orang riya itu menyatakan bahwa dirinya takut riya. Ya, takut riya itu riya. Kita pamanya lagi naik bis umum atau kereta, tiba-tiba waktu asar tiba, makanya waktu asar makan tidak bisa dijama ke maghrib. Sholat di bis umum, henteu sholat bisi pajarkeun riya, itu sudah riya. Dalam hati takut disebut riya, itu sudah riya. Ya seharusnya kalau kita ikhlas, sabodo teuing rek diomongkeun kitu kieu ge. Nu penting saya mah sholat wajib, karena kan tidak mungkin kewe di jama jeung maghrib, kan nggak bisa. Sholat asar, ayo sholat duhur masih di bis bisa dijama ke asar, sholat asar kan nggak bisa dijama ke maghrib. Jadi jangan takut riya. Karena kalau kita takut riya, jadi riya. Nyumbang ke majelis taklim 1 juta, tong dibejakeun nya, tong dibejakeun ti saha-saha. Namana saha tuh? Hamba Allah we. Nah, bet hamba Allah takut disebut riya, sudah riya. Ya kalau kita ikhlas terserah. Terserah majelis taklim rek disan. Kalau nanyakeun siapa ini? Ya Ibu Anu. Sebutkeun we kalau nanya mah. Diumumkeun terserah rek diumumkeun mangga teu diumumkeun sabodo itu riya apa itu ikhlas. Rek diumumkeun mangga rek teu diumumkeun mangga. Makanya kalau saya mah suka ngeritik. Anu nyumang nyebutkeun hamba Allah teh banyak. Kenapa harus pakai hamba Allah? Cantumkan aja nama. Nggak usah takut riya. Karena kita tujuannya lillahi ta'ala. Makanya di dalam Al-Quran itu kan sodakoh itu intubdus sodakoh bani imahya wa intuhuhu yuhasibkum bihillah. Apabila kamu terang-terangan sodakoh itu baik. Apabila kamu sembunyi itu juga baik. Jadi badai terang-terangan sodakoh itu badai sembunyi-sembunyi sama aja. Yang penting kita terserah orang mau muji, mau ngejek terserah. Jadi ditanamkan ikhlas itu begitu. Jadi terserah
Kita mau muji mau ngejek, pokoknya mah saya boga duit sakieu. Kita mau sholat, mau muji mau. Jadi jangan sampai ini karena kebetulan di depan orang jadi dipanjangkan. Nah, itu jadi bisa riya. Kemudian Al-Ghazali, Imam Ghazali udah kenal kan, Ibu Al-Ghazali. Ya tahu Imam Ghazali, bukunya Ihya Ulumuddin. Dia lahir 450, tahun 450, wafat 505, ngankur 55 tahun, Bu. Umur Imam Ghazali teh. Tapi karyanya besar, Ihya Ulumuddin. Tapi itu usianya cuma 55 tahun. Saya mah sudah 68 sekarang. Jadi Imam Ghazali mah nganukur 55 tahun. Tapi karyanya hebat. Tapi dia menulis buku Ihya Ulumuddin tuh sambil sembunyi. Sedang ujlah. Itu bedanya saya dengan Imam Ghazali. Kalau saya nulis di muka umum, Bu. Kalau saya nulis itu telinga kanannya dengar TV. Telinga kanannya dengar TV. TV-nya apa aja gitu. Kemudian konsentrasi ke laptop atau ke PC, ke CPU atau PC itu. Jadi makanya di sebelah kanan ada TV, di sini komputer. Kadang-kadang ibu-ibu datang ke rumah juga kalau saya nulis bisa aja. Itu bebas ya. Kalau Imam Ghazali mah sambil sembunyi, ujlah ya. Itu cerita tentang Imam Ghazali. Nama bukunya Ihya Ulumuddin. Kata Imam Ghazali, riya ibadah kepada Allah tapi bertujuan untuk mendapatkan tempat terpuji di hati manusia. Penerapannya, kata Imam Ghazali, bisa dengan tubuh, ucapan, sikap, maupun tindakan. Riya dengan anggota tubuh seperti sengaja membuat tanda hitam di dahi agar dianggap rajin sujud. Jadi di hidungan agar dianggap rajin sujud. Aya tamah, aya hidung asli, rek hidung rek terserah. Jangan aja di hidungan supaya katingali ahli sujud. Dari sujud. Kata Imam Ghazali, membikin mata sayu agar dianggap rajin tahajud. Pagi-pagi sayu, kunaon sayu tahajud. Kemudian tidak mau berhias agar dapat kesan sebagai orang sederhana. Tidak mau berhias supaya apa? Supaya dianggap sederhana. Itu bisa riya. Ya karena kunaon teu berhias agar dianggap sederhana. Berarti kan supaya mendapat sederhana supaya dijuluki orang sederhana itu riya. Beda dengan berhias, Ibu. Kenapa berhias, Ibu? Pamigaduh suami supaya suami bangga. Supaya suami bangga mah ibadah. Jadi suami bangga itu agar suami reus. Kunaon padahal suami itu aya tapi berhias demi mencari ridho Allah we. Da ceuk Allah innallaha thayyibun. Bukan riya cuma mencari ridho Allah we. Jadi berhias juga mencari ridho Allah. Da Allah thayyib. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha baik, senang kebaikan. Kemudian
Itu kata Imam Ghazali. Masih berbicara Imam Ghazali. Ria dalam ucapan seperti melisankan dikir di depan orang banyak supaya dianggap ahli dikir dan doa. Itu bisa masuk ria supaya dianggap ahli dikir, jadi lisannya diucapkan dengan keras-keras. Makanya sekarang ada ODOJ, ada SPJ, ada ODOL. Hati-hati, jangan sampai ria. Hati-hati, jangan sampai ria. Jadi kita laporan itu untuk apa? Ini mah untuk semangat aja. Ini pasti supaya saya ada tantangan. Jangan enggak. Tapi jangan sampai ada unsur di dalam hati ingin kapuji. Nah itu hati-hati. Kapuji, hati-hati. Karena kan ibadah yang paling ikhlas itu saum. Tapi kadang-kadang saum juga bisa ria. Bisa ria kalau ingin dianggap rajin saum. Jadi itu dalam rangka pembinaan, ria itu pembinaan hati. Makanya Imam Ghazali makan orangnya sufi ya, tasawuf. Imam Ghazali itu orangnya tasawuf, hanya mendalam. Kemudian dengan sikap, kata Imam Ghazali, seperti merunduk, merendah, supaya terkesan tawadu, kesopoyongan supaya dianggap tawadu hadapan manusia. Ria dalam tindakan seperti yang menghamburkan harta supaya terkesan dermawan. Menghamburkan harta supaya terkesan dermawan. Tapi kalau menghamburkan hartanya itu mencari ridho Allah, silakan, bagus, ikhlas, lillahi ta'ala. Jadi jangan sampai biar tekor asal kasohor. Bahkan masih menurut Imam Ghazali, yang umur 55 tahun sudah wafat itu, orang yang sengaja menggunakan seragam tertentu supaya dikenal masyarakat sebagai orang sufi, itu ria. Makanya seragam tertentu, organisasi tertentu supaya dianggap orang sufi. Itu makanya khawatir. Sekarang kan ada kelompok-kelompok ya, ada salafi pakaiannya begini, ada majelis tabligh pakaiannya begini. Itu khawatir masuk kelompok kepada ria. Kemudian Wahbah Zuhaili, ini profesor Universitas Yordan, ahli di dalam tafsir, nama tafsirnya Al-Munir, tafsir Al-Munir. Ada fikih namanya Al-Fiqhul Islam wa Adillatuh, fikih Islam dan dalil-dalilnya. Mengungkap beberapa contoh yang termasuk ria, tapi tidak diketahui manusia, kata Wahbah Zuhaili. Pertama, bersikap ramah dalam tindakan supaya mendapat kedudukan terpuji manusia. Kedua, menjilat dan mencari muka. Menjilat, mencari muka. Kemudian berpakaian lusuh atau compang-camping supaya dianggap juhud. Itu kata Wahbah Zuhaili. 4. Menyampaikan kata-kata yang menggambarkan kebencian pada dunia. Dia menyampaikan kata-kata yang menggambarkan benci dunia. Padahal belum tentu benci dunia. Makanya kan ada sebuah cerita zaman Ibnul Arabi, ya, orang-orang sufi.
Uh, ada juga Ar-Razi. Itu kan ongkoh disebut orang sufi, tetapi pakaiannya necis gitu. Dan kaya. Biasanya sufi teh cenah dianggapnya teh miskin, tapi ini mah orang kaya. Sehingga muridnya tuh bertanya, loh kok orang lain mah sufi teh Rudin siapa? Ya, cara Caludi, kok iya mah gagah perkasa. Bagaimana menurut Anda? Kata beliau, boleh jadi orang yang kaya seperti saya, bengar, lebih sufi daripada yang Caludi. Boleh jadi dia jawabannya. Kenapa boleh jadi begitu? Orang itu Caludi, teboga naon. Tapi ingat ka dunia wae. Salat menta dunia, zakat saum menta dunia, menta teh dunia we ayo. Tapi karena ini mah orang kaya, teu menta dunia deui. Sok ayeuna urang bandingkeunnya. Kalau orang miskin kan ingetna teh dunia wae orang miskin. Sok we salat, ngadoa hayang dunia. Saum hayang dunia. Terus berdoa, berzikir, nu dipikir aja hayang dunia we. Aya nu geus kaya mah teu menta deui dunia teh. Da geus boga dunia teh ikhlas kepada Allah. Boga duit ge dibagi-bagi. Jadi bisa saja orang kaya lebih sufi daripada orang miskin. Karena apa? Makanya kan sedekah yang terbaik, pernah saya ungkapkan, sedekah yang terbaik itu yang diberikan tangan kanan, tangan kirinya tidak tahu. Jadi tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Itu sedekah yang terbaik. Bagaimana caranya supaya yang diberikan tangan kanan, tangan kiri tidak tahu? Antara lain, jika Imam harus orang kaya. Iya, harus orang kaya, Bu. So, kalau orang miskin, suami memberi 10.000, kan istri dia tahu. Tapi orang kaya mere 10 juta. Istri itu tahu. Dan itu orang kaya mere 100 juta kayaknya untuk ngaganggu kepentingan rumah tangga, itu karasaun. Orang miskin mere 10.000 oke. Nah, kurang. Abdi mah kadang-kadang kapangi eta. Nah, loket mah teu aya. Kesina. Naon sabab teu banyak kesina. Coba lamun ratusan juta dina loket. Pun bojonya anak 1 juta mah kanyahoan eta. Hari abdi mah kanyahoan gitu. Makanya kudu kaya mun hayang ikhlas teh. Kalau hayang ikhlas sedekah teh kudu kaya. Antara lain pengertian dari situ. Tapi perlu ditekankan supaya ikhlas, rek kaya rek miskin, jalankan saja. Karena Allah kalau sedang miskin saeutik meureun, saeutik sote jumlahna. Ari dari persentase mah mungkin lebih loba. Orang yang miskin sedekah 1.000 bisa saja nilai di sisi Allah lebih dari 10 juta dari orang kaya. Dia bersedekah 10 juta karena kekayaannya 1 miliar. Mah dia yang ini mah ngasihnya cuma 1.000 karena kekayaannya cuma 100.000. Jadi bahkan 1%, 10 juta tina 1 miliar untuk 1% aja tuh. Jadi makanya presentasi dari kekayaan, makanya kita supaya ikhlas tetap jalan pada.
Jadi yunfikun fisarro wa doro, baik sedang susah maupun bunga. Kemudian berpakaian lusuh ya tadi. Kemudian yang keempat, menyampaikan kata-kata yang menggambarkan kebencian pada dunia. Jadi ngaku goreng we dunia supaya dianggap benci dunia. Padahal butuh dunia. Ingat padahal hatena mah hayo we hayang dunia. Ngadoa nagbenta dunia we ka Allah teh. Kan di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah juga dikatakan wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Ada orang itu berdoa, ya Allah berikan kesenangan di dunia, maka di akhirat teu kabagian. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada juga yang menginginkan dunia dan akhirat. Enam, memperbaiki sholat dan zakat tatkala dilihat orang. Tatkala dilihat orang memperbaiki. Di abad 20 ini, sekarang mah abad 21 ya. Oh iya. Nah, abad 21. Tahun 22. Di abad 21 ini, mesin teknologi semakin mudah membuat orang berlaku ria. Itu semua tergantung pada latar belakang dan tujuan mengekspos atau pengiriman yang dilakukan. Ekspos WA, ekspos Facebook, ekspos YouTube, dan sebagainya. Tuh, ingin pamer, ya, bahkan kiai di Masjidil Haram di Mekah itu kan menganggap kan jamaah Indonesia paling pamer. Selfie di luar pintu, selfie masuk Masjidil Haram, selfie tawaf, selfie setelah tawaf, selfie. Sengaja dipoto. Padahal inna awalan nas yuqda yaumal qiyamah alihi rajulun ustusida fa utiya bihi fa arafahu ni'amahu. Nanti di akhirat, di hari kiamat ditampilkan orang itu. Amal-amalnya dipersaksikan. Kemudian ada orang yang mati syahid. Dia ditampilkan kepada yang mati syahid, ini adalah pahala untuk yang mati syahid. Lalu ditanya, kamu kenapa bisa pahala yang udah begini? Oh, pasti saya masuk ini. Kenapa kamu? Kata dia, aku adalah mati syahid. Maka Allah menjawab, kadzabta, kamu bohong. Kenapa? Walakinnaka qatalta li ayyuqal jariun. Karena kamu berperang itu bukan mencari doa Allah, tapi supaya dianggap pahlawan. Ada lagi yang dia rajulun fa'alamal ilma, yang mempelajari Al-Quran wa 'allamahu, yang mengajarkannya. Tampilkan. Kenapa kamu bisa jadi orang masuk ke situ? Karena aku mempelajari dan mengajarkan Quran. Kadzabta, kamu bohong. Karena apa? Karena ta'alam tal ilma liyuqal alim. Belajar ilmu supaya dianggap alim. Qorotal Quran, baca Quran, liyuqala wa qori, supaya dianggap qori. Dan sudah disebut zaman di dunia, kami tak harapan ke situ. Dan seterusnya juga orang yang asnabil mal, mengorbankan harta. Saya mengorbankan harta, makanya akan masuk ke situ. Kadzabta, Allah berfirman, kamu bohong. Karena menghabiskan harta itu agar disebut dermawan. Jadi hadis ini mengisyaratkan betapa malang orang dan rugi
orang yang ibadah dengan ria. Berperang yang hanya bertujuan untuk popularitas atau ingin dianggap syuhada. Kemudian mempelajari ilmu, membaca Quran, mengajarkannya hanya karena ingin dianggap ulama atau qori. Terus memiliki harta, berinfak hanya dianggap ingin disebut dermawan. Nah, semua itu adalah amal baik. Tapi jika dilakukan bukan untuk Allah, maka akan sia-sia di akhirat, tidak punya nilai. Allah Subhanahu wa taala memenuhi apa yang diinginkan manusia. Yang menginginkan dunia dikasih oleh Allah di dunia. Yang menginginkan akhirat dikasih akhirat. Yang inginkan dua-duanya dikasih. Makanya kan di dalam ayat itu wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada orang yang berdoa di dunia hasanah, di akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Nah, mereka itu dikasih oleh Allah bagian nasib mimma kasabu sesuai dengan usaha. Ya, bukan sesuai permintaan, tapi sesuai dengan usahanya. Kalau usahanya ingin dunia, ya dunia. Ingin dunia akhirat, dunia akhirat. Ingin akhirat tunggul, akhirat tunggul. Ini berdasar surat Al-Isra ayat 18-19. Jadi kalau di sini katakan, ya, yuridul ajilah, ajalna. Kemudian jahannam yaslaha. Sedangkan man aradal akhirah wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum masykura. Dan masih dari Ibnu Abbas, man samma'a sama Allah bihi wa man yurai Allah bihi. Jadi ada sama'a, ingin didengar, maka didengarkan. Kalau kan ada ria, ada sum'ah. Kalau sum'ah mah ingin didengar, kalau ria mah ingin ditonton. Jadi sama-sama ria maupun sum'ah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah yang wafat 57 Hijriah, Rasul bersabda, qala Allah ta'ala wa tabaraka ana aghna syuraka anisirki man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku ini paling kaya dalam syirikan. Barang siapa yang berbuat suatu perbuatan dan disertai ria dan sum'ah selainku, maka aku tinggalkan dia dan syirkah. Hadis ini mengungkap firman Allah sebagai hadis qudsi. Ya Allah yang paling kaya dibanding yang disekutukan manusia. Maka barang siapa yang menyekutukan Allah, Allah akan meninggalkan di akhirat kelak. Dan Rasulullah SAW juga selalu berdoa, meminta ta'awadu billah min hubbil hazan. Minta tolonglah kepada Allah dari hubil hazan. Apa itu hubil hazan? Jubil hajan. Ya, jubi bukan hubi. Jubil hajan. Jub itu sumur yang dalam. Hazan itu sesuatu yang menyedihkan. Di jubul hajan itu sesuatu yang sangat menyedihkan. Nah, Rasul menyeru agar umat itu berlindung dari situ. Dengan menghindari ria, termasuk dalam membaca Quran, menghindari ria. Bukan berarti mesti tersembunyi dan tidak mau diketahui orang. Jika beramal sambil tidak memamerkannya, tapi diketahui orang, yaitu pahalanya 2. Amal bukan untuk diketahui orang, tapi diketahui orang. Amal kita berbuat baik, dipuji orang, itu pahalanya 2. Makanya di sini dikatakan, ajroni, ajrus sir wa ajrul alaniyah. Bersambung ke makalah yang ke-6, insya Allah nanti akan kita bahas wala takunu
minal musyrikin bulan depan. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin.